Jadi kalau kesepakatan ini dipenuhi, semakin cepat kita selesai. Kalau kesepakatan ini mundur-mundur, ya mohon maaf, bukan majelis hakim yang memundurkan persidangan. Ketika nanti ini hukum acara digunakan semua, eksepsi, tanggapan, putusan selah, pledoi, itu hak-hak masing-masing ya. Cuman jadinya mungkin perkara ini agak lama. Untuk selama di persidangan ini, kami punya akses untuk bisa berkomunikasi. Kalau kepada pengacara pertama, kedua, gitu kan, ya kami bisa dipindahkan sementara, gitu loh. Sementara kalau persidangan itu aja, kami cuma hanya ingin memberikan berjalan akses, tapi dia mudah. Sidang kasus dugaan peredaran narkoba yang menjerat Amar Zoni kembali digelar dengan agenda pembacaan eksepsi. Tetapi sayang, sidang harus ditunda akibat kendala teknis dan akses komunikasi selama sidang daring berlangsung. Ya, penundaan itu mungkin alasannya kan ya ada hak ya terdakwa yang tidak diberikan. Contohnya dia mau bikin eksepsi, itu alat tulisnya nggak ada, pulpennya nggak ada. Nah ini kan ada memang diatur dalam hukum acara kan eksepsi itu ada dua. Eksepsi dari penasihat hukum dan eksepsi dari pribadinya. Nah ini kan nggak dapat diberikan. Ya saya rasa alasannya ya bagus juga. Berarti hakim ya menempatkan masalah ini ya sama-sama adil gitu loh. Nah kemudian juga ya saya yakin nih sidang ini pasti nanti akan offline. Karena dari caranya hakim itu kita tahu juga kan, karena untuk sidang pembuktian nanti kan hakim lebih menginginkan Amar itu memberi keterangan yang bebas, yang merdeka, dan tidak ada tekanan baik itu psikis gitu. Pihak Amar pun menyampaikan kekecewaannya karena sidang daring sangat membuat Amar tidak leluasa memberi keterangan. Padahal keterangan Amar bisa jadi kunci terang benderang kasus yang menyeret Amar. Ya kalau komunikasi kan memang risiko bocor udah pasti ada. Padahal kan di KUHP pun udah diatur juga bahwa seorang PH itu berbicara dengan kliennya itu tidak boleh didengar, tidak boleh ya ibaratnya semacam ada rahasia-rahasia mungkin yang diberikan itu kan kami harus menjaga kerahasiaan juga. Nah, jadi itu pasti kendala besar juga. Nah nanti itulah sidang ini kita minta itu offline itu. Dan mudah-mudahan saya yakin hakim pasti akan mengabulkan. Optimis permohonan akan dikabulkan, jadi harapan juga buat keluarga untuk bisa bertemu Amar. Ibu angkat Amar, Titik Haryanti, Aditya Zoni, hingga Dr. Kamelia seperti tak tega melihat penampilan Amar saat sidang daring hingga pengakuannya yang bikin miris. Tak ayal, kesedihan keluarga semakin menjadi-jadi. Sejak Amar dipindahkan ke Nusa Kambangan, akses bertemu memang tak lagi mudah. Selama di MK kalau mau berhubungan keluarganya itu ada syarat-syaratnya gitu lah, suruh bikin surat menyurat gitu. surat menyurat, terus permohonan, nanti video call. Nanti video call jatahnya sebulan sekali, itu pun harus bermohon dulu. Ya, jadi betul. selama ini yang berkomunikasi dengan Om John aja. Iya, cuma sama pengacara doang ya. Iya. Saya pengen samperin langsung. Kalau hari ini boleh ke sana berangkat kita Nggak ya. bisa. Cuma kan Kalau aku bisa taunya. dikunjungin pasti Iya, aku sama gua- Adit ya, gue udah ngajakin aku, ayo kan kunjungan, nggak bisa Iya, di nggak bisa. Kita Jadi kayak- menghormati dengan SOP yang ada gitu, mengikuti juga alur-alur hukumnya Iya, yang iya. ada. Jadi tidak seorang-orang juga nggak bisa. suka-suka Ya, sendiri. hukumnya jangan. Tak banyak yang bisa dilakukan selain memberi dukungan Amar sepenuhnya. Keluarga belum pernah ada bisa komunikasi selama Amar ada di Nusa Kambangan, baik dengan saya, dengan Adit gitu ya. Tapi waktu itu satu kali hanya 3 menit. 3 menit itu pun kan juga diawasin di sana dan dengan Pak John. Kemudian tadi pagi. Nah tadi pagi itulah yang pertama saya bisa komunikasi. Dan itu juga terbatas kan kalau melalui komunikasi seluler itu kan tidak bisa yang seperti kalau kita hadapan. Maka daripada pada saat sidang pertama itu sudah diinginkan, diharapkan dari pihak kami keluarga itu adalah secara offline sehingga Amar sendiri untuk memberikan eksepsinya, untuk memberikan apa yang didakwa kemarin sudah dibacakan pada sidang pertama itu sudah bisa disampaikan secara langsung gitu. Jadi ya kalau asas kerahasiaan dengan komunikasi antara pengacara dengan klien itu kan ada asas kerahasiaan yang harus dipegang
itu kan nggak bisa semua harus tahu kan gitu. Nah ini yang menjadi kendala. Kemudian informasinya keterbatasan gerak selama ada di Nusa Kambangan ini, itu kan juga akan berdampak kepada kesehatan yang Sebab Amar dengan kondisi di Nusa Kambangan bikin keluarga makin prihatin, upaya kunjungan Raffi Ahmad kemarin pun tak terlalu memberi kabar baik. Titik Haryanti bahkan mempertanyakan tentang sisi kemanusiaan untuk Amar. Yang dengar kata Om John itu kan, Om John bilangnya mungkin karena selnya kecil, jadinya sebenarnya tadi mau didengerin semuanya kan, mau diputar semua, cuma sama hakim nggak boleh kan. Itu sama Om John baru sedikit dikeluarkan, belum semuanya dikeluarkan bagaimana keadaan Bang Amar di sana, karena tadi sama hakim nggak boleh juga kan. Jadi coba nanti tanya Om John aja rekamannya seluruhnya gimana gitu. Kan tadi bisa dengar sendiri Bang Amar bilang kalau kita kemana-mana dari sel ke tempatnya itu ditutup, diborgol gitu kan. Jadi tadi kalian bisa dengar sendiri kan kesaksiannya Bang Amar sebagaimana gitu. Jadi sangat menyayangkan kalian menurut aku. Intinya cuma bisa berdoa doang lah sehat, pokoknya karena kondisi terakhir kan dia sakit ya kan. Coba kita rekamannya mobil itu lebih menyedihkan sebenarnya dibanding yang sebar sama kalian gitu. Nah, tadi mau diputarin kan sama hakim nggak boleh kan, karena bukan waktu pembelaan. Jadi ya udah, jadi makanya coba bisa berdoa biar dia tetap semangat, sehat, ya udah gitu aja paling. Masih mengupayakan sidang secara offline, pihak Amar ingin keterangan Amar bisa free alias tidak berada dalam tekanan. Kalau dengar ceritanya tadi sih ikut prihatin ya. Gak kebayang deh ukuran sel kecil dikasih waktu keluar sel cuma 1 jam plus matanya ditutup lagi. Apa karena ini juga ya Amar merasa tertekan? Yang penting semoga pihak Amar dan juga keluarga diberi kesabaran ya. Habis mau gimana lagi? Mau gak mau harus jalanin dulu sesuai prosedur ya kan? Hai, happy morning pemirsa. Pagi ini saya Natalia Hosiana udah siap nih kasih vitamin G alias gosip. Semua kabar selebriti paling hot dan paling viral tentunya hanya ada di obrolan seputar selebriti. Next up kita punya yang gak kalah hot nih. Ada kabar dari Clara Sinta dan juga Olla Ramlan. Selengkapnya setelah commercial break satu ini tetap di obrolan seputar selebriti. Pemirsa, baru saja reda kisruh rumah tangga dengan suami barunya Muhammad Alexander Asad, selebgram Clara Sinta kembali dihantam masalah lagi. Wanita yang juga berprofesi sebagai pengusaha baru beberapa hari pamer akur lagi dengan suami yang baru 2 bulan lalu dinikahinya. Nggak jadi pisah, bakal pula rencana menggugat cerai Alexander ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tapi Kamis sore kemarin, mendadak Clara justru dihantam masalah besar. Sang mantan suami Denny Gustav tiba-tiba muncul di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kehadiran pria Parubaya ke PA tersebut untuk mendaftarkan gugatan harta gonogini dari pernikahannya dengan Clara Sinta yang selama ini Clara sembunyikan. Jadi kita cerai kan 2022. Harta ini saya titipkan semua ke dia gitu ya. Untuk saya titipkan buat anak kita gitu. Nah sejak jalan 3 tahun kenapa saya ya gugat itu karena ya ada yang mesti saya selamatkan itu dari harta ini gitu loh. Anak itu memang kurang dekat dengan ibunya gitu loh. Saya kasih waktu dia untuk dekatkan diri lah. Dia mungkin lebih mementingkan diri sendiri aja lah gitu. Nilai gugatannya pun tak main-main, ditaksir mencapai 13 miliar berupa aset seperti rumah, mobil, dan juga tabungan deposito. Sekitar 13 mungkin ya. 13 miliar. 13 M. Ya rumah, mobil, ada rekening. Pria yang berprofesi sebagai pengusaha eksportir ikan ini telah resmi menggugat harta gonogini yang sebelumnya ia titipkan kepada Clara demi kepentingan anak sematawayang mereka. Tabungan semua di dia gitu loh. Memang saya juga ikhlaskan gitu awalnya. Menurut Denny, tujuannya menggugat harta gonogini semata untuk menyelamatkan masa depan sang anak. Clara dinilai lalai dan tidak amanah dalam mengelola harta yang dititipkan padanya. Tapi setelah saya lihat kok
dengan anak sudah tidak lagi bagus gitu loh. Jadi saya rasa saya lebih baik amankan dulu gitu loh. Karena dia juga udah ada pasangan baru kan gitu loh. Selain menggugat harta Gonogini, ke depan Denny juga akan menggugat hak asuh anak yang saat ini ada di tangan Clara. Ia mengaku kecewa karena sang anak kurang mendapatkan perhatian yang baik dan khawatir akan pertumbuhan juga perkembangan anaknya jika diasuh oleh Clara. Ya, hak asuh memang sama dia gitu loh. Tapi nanti di persidangan kayak lebih ininya ya, saya nggak mau cerita yang gimana-gimana lah gitu loh. Itu jelasnya nanti bisa jelas di sidang itu. Tidak banyak yang tahu siapa sosok mantan suami Clara Sinta pada pernikahan pertamanya ini. Sempat tidak diakui keberadaannya di sosial media bersama dengan sang anak, Denny Gustav muncul dan bercerita tentang pernikahannya dengan Clara Sinta yang terjadi pada tahun 2017. Saat itu Clara berusia 19 tahun, memiliki jarak umur yang cukup jauh, 30 tahun dengan Denny yang saat itu berusia 49 tahun. Sampai pada akhirnya keduanya sepakat bercerai pada tahun 2022 dan keinginan berpisah tersebut datang dari Denny sebagai suami. Nama saya Denny ya. Saya kenal Clara itu masih kuliah. Jadi mungkin 19 tahun kayak waktu itu. Nah, perbedaan umur juga jauh. Saya 30 tahun perbedaan saya sama Clara gitu. Sekarang saya 60. Tadi itu aku tuh pengen banget ya berjodoh dengan Ustadz. Tapi ternyata Allah itu memberikan seseorang yang malah sama-sama memulai dengan semangat yang jauh lebih besar daripada aku. Jadi kayak aku tuh jadi malu sendiri. Sementara itu, pernikahan Clara Sinta dengan Muhammad Alexander Asad sempat membuat heboh dunia hiburan. Pasalnya baru 52 hari menikah, Clara membuat pengakuan mengejutkan bahwa ia sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Alexander Asad hingga ingin bercerai. Padahal diakuinya saat itu Alexander Asad sebagai pria idamannya. Ya dengan memilih dia berarti udah siap dengan segala resikonya dan insya Allah memang salah satu niat aku untuk menikah ibadah, jadi insya Allah harus nurut dengan calon suami gitu. Di mata aku beliau adalah orang bertanggung jawab, orang yang baik, orang yang sangat bisa diajak untuk belajar agama bareng karena beliau itu adalah seorang mualaf ya. Aku tuh mualaf juga, jadi kegigihan belajar beliau itu benar-benar menuntun aku untuk jauh jadi pengen belajar, jadi kita kebut-kebutan bareng tuh.